Ada. Ahli. Aku kan ada di mana-mana. Ayo, siap. Ini bersamai teman-teman ARM. Wah, iya, iya, ayo. Iya. Iya. Langsung. Wah, nah, sini kan. Sini aja Pak. Ya, atur aja. Enak aja. Ayo. Siap. Ya. Siap. Atur aja. Enak aja. Ini Pak, ini ya, siap. Rekan-rekan sekalian, kita bersama dari ARM, Aliansi Rakyat Demokrat. Kita bersama-sama dan dihadiri oleh, kita ucapkan selamat bertugas untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari kepolisian. Kita tidak akan rusuh, kita akan damai, kita akan baik. Yang kita suarakan adalah suara rakyat. Karena suara rakyat ini hanya ingin menanyakan, kenapa bisa rakyat itu kalau mau mengemudikan kendaraan, kalau mau melamar kerja, itu harus memiliki yang namanya surat izin. Misalnya kalau nyetir harus punya SIM. Kalau mau melamar kerja, saya surat kerja, saya ijazahnya. Jangan sampai kata poster di sana terulang lagi. Jangan kayak bapakmu. Ijazahnya. Saya sendiri sudah membuktikan ke Sydney, Australia, ke UTS, University Technology of Sydney, dan itu sudah ditulis oleh rekan kita, Dr. Isma, dalam buku Hybrid and Game. Wapres kita yang ada di Pulau Berakhir tidak punya ijazah SMA. Kok bisa? Seharusnya adalah punya ijazah SMA. Tiba-tiba dia punya ijazah sarjana. Setelah fakta itu tidak memungkinkan. Kemudian, kita akan serahkan buku ini, 1000 buku karangan Dr. Isma ini, kepada warga yang ada di DPR dan DPD. Kita akan bersama dulu. Kita akan buktikan Indonesia itu tidak apa-apa. Ya, pemimpin yang lancar. Pemimpin yang jangan memiliki akan sama-sama. Apa yang sudah berkata? Saya akan terus berdiri terbuat di depan. Contohnya ada Gibran dan Cakar membuat segala pelakuan tentang sosok yang sekarang secara curang, secara tidak sah menduduki posisi yang tertinggi. Jadi ini fakta, bisa kita buktikan nanti di sidang. Bahwa namanya Wapres kita tidak punya ijazah SMA. Ya, yang masalah itu super apa pasir. Masa setelah pejabat tinggi hanya surat keterangan itu pun juga bukan, karena kita sudah menerjemahkan dan tidak ada keterangan itu. Maka sebagai pendukung ayat sudah ini kita sampaikan fakta. Gibran tidak punya ijazah dan layak dimaksudkan.
terus memuliakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan bersama kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Selamat. Ya, selamat. Monggo Pak, monggo. Ya, selamat. Untuk selanjutnya tentang Ya, selamat. tokoh kota juga kita yang baik kepada yang itu Raja Manila yang turun pabrik aja Iya, ayo lagi. Ya. Naik sudah. Jangan bawa aja. di bawah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul bersama tetap dalam rangka menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, memperbaiki negeri kita semua. Kaitan dengan masalah Gibran Raka Buming Raka, ini sudah jelas disampaikan oleh Bang Rai bahwa sudah sewajarnya untuk dapat dimakzulkan karena telah memenuhi unsur pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perbuatan tercela yang tadi dinyanyikan, nah itu ya dengan rentetannya. Dan yang kedua adalah karena tidak memenuhi syarat lagi, dan itu ada diatur dalam pasal 7A tersebut, bahwa presiden dan atau wakil presiden bisa dimakzulkan jika melakukan korupsi, pengkhianatan negara, tindak pidana berat lain, kemudian perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat lagi. Jadi ini sangat konstitusional. Perjuangan kita semua ini perjuangan konstitusional, yaitu ingin menegakkan konstitusi. Dua hal catatannya, bahwa Gibran ini produk dari perselingkuhan politik dan perselingkuhan hukum. Jadi dari ruang yang remang-remang, bahkan ruang yang gelap, akibatnya jadilah anak haram. Kenapa kita katakan begitu? Yang pertama, waktu kelahirannya putusan MK 90, kita semua tahu putusan itu putusan manipulatif. Bayangkan Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa putusan itu berdasarkan votingnya 5-4, ya kan? 5 seolah-olah mendukung Gibran, 4 tidak, menang 5. Padahal hitung-hitungannya salah. Seharusnya 6-3, 6 tidak mendukung Gibran, yang mendukung Gibran hanya 3. Siapa itu? Yaitu Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Hanya 3 yang mendukung Gibran itu. Yang 4 dissenting opinion, itu Soeharto, Wahidudin Adam, Saldi Isra, Hidayat Arif atau Arif Hidayat. 4 tuh. Cuma 2 yang concurring, yaitu
Emi Nurbaningsih dan Daniel Yusmik. Jadi 6 orang itu tidak mendukung wali kota bisa mencalonkan wapres. 6 orang. Jadi kalau hitung-hitungannya 63. Kalau 63 berarti Gibran lolos. Makanya disebut cacat konstitusi. Itu anak haram konstitusi. Karena perselingkuhan presiden dengan MK. Perselingkuhan lain presiden dengan KPU. Didaftarkan ke KPU. KPU itu tidak berhak menerima seharusnya. Karena apa? Karena belum ada perubahan PKPU. Mau berhak menerima, tapi diterima juga. Berarti cacat di situ yang kita sebut karena KPU adalah lembaga demokrasi, cacat demokrasi. Jadi Gibran ini cacat konstitusi, cacat demokrasi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, yang ketiga ini yang terakhir kita sebut cacat edukasi. Nilai edukasi tadi sudah disinggung oleh Bang Boy Suryo bahwa sebenarnya Gibran tidak berhak dan tidak memenuhi syarat secara akademik. Dia tidak punya ijazah SMA. Insert UTS insert grade 12 itu tidak sama dengan SMA, beda. Bahkan yang dituangkan dalam surat keterangan produk Kemendikbud itu bukan penyetaraan. Itu melanggar undang-undang pilkada dan melanggar juga undang-undang pemilu. Konteks wapres undang-undang pemilu pasal 169R itu disebutkan syaratnya, yaitu bahwa serendah-rendahnya pendidikan itu SMA atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nggak ada yang sekolah lainnya. Yang ada surat keterangan itu adalah bahwa Gibran itu disebutkan setara pengetahuan. Hanya pengetahuan saja yang setara dengan SMK. Dari mana itu ukurannya? Tidak ada parameternya. Berarti tidak benar itu. Gibran tidak punya ijazah SMA. Gibran tidak sederajat sekolahnya dengan SMA atau SMK. Artinya nilai edukasi Gibran itu melanggar nilai akademik. Jadi selesai sudah ya bahwa Gibran cacat konstitusi, Gibran cacat demokrasi, dan juga Gibran cacat edukasi. Berarti maksudnya Gibran rugi kita punya wapres yang melanggar hukum. Tidak lagi mengenai wapres yang melanggar hukum. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi kekuasaan telah menginjak-injak hukum. Buktinya Gibran bisa jadi wapres. Ini melanggar hukum. Kita siap mempertanggungjawabkannya. Mari sama-sama desak terus. Masukkan Gibran, masukkan Gibran, masukkan Gibran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.